Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitriani dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, jurusan Pemikiran Politik Islam. Saya akan menjelaskan tentang konfigurasi negara, yaitu konfigurasi negara merupakan ketimpangan yang terjadi antara dunia pertama dan dunia ketiga dalam era globalisasi sekarang ini, dari praktik kolonialisme dan imperialisme barat yang terjadi di masa lampau. Dalam era globalisasi, kolonialisme sendiri diwujudkan dalam penguasa kontrol kapital besar yang bergerak antar bangsa dan negara. Negara maju sendiri kemudian diuntungkan dengan kondisi tersebut, di mana mereka memiliki keunggulan komparatif dengan penguasa teknologi dan perbankan daya ekstraktif. Namun demikian, pertukaran resources antar kedua aktor tersebut tidaklah dalam posisi setara. Negara maju sendiri diuntungkan dengan regulasi perdagangan internasional yang mana bisa memiliki hak veto dalam alur perdagangan. Kondisi penerima dan tidak mempunyai suara yang diminimalisir negara maju. Akibatnya yang terjadi kemudian adalah kemiskinan, hutang meningkat, maupun akses negatif lainnya yang menempatkan negara dunia ketiga sendiri sebagai negara miskin. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang adil dalam konteks perekonomian maupun perdagangan internasional yang menempatkan dua aktor tersebut dalam posisi setara. Setidaknya hal itu bisa dimulai dengan merombak regulasi maupun kepengurusan lembaga-lembaga internasional yang notabene masih dikuasai negara maju. Negara dunia ketiga perlu diberi tempat untuk mendapatkan globalisasi yang setara dengan negara maju pada umumnya. Terdapat tiga pendekatan dalam konteks tersebut. Pertama, pendekatan bipolaristik tradisional. Pendekatan ini menilai bahwa ketidakberhasilan globalisasi dalam pengurangan kemiskinan di kawasan tersebut dikarenakan konteks perekonomian dunia lebih didominasi dan terdeterminasi oleh negara lain. Pendekatan kedua yaitu Bretton Woods menekankan pada faktor internal, yakni pola salah satu urus perekonomian yang dilakukan oleh negara sehingga menyebabkan kemiskinan bagi penduduknya. Pendekatan ketiga atau pendekatan terakhir yaitu pendekatan PBB. Pendekatan ini mengakumulasi kedua hal tersebut dari faktor internal dan faktor eksternal sebagai penyebab kemiskinan di kawasan tersebut. Faktor internal yakni kondisi perekonomian dunia yang didominasi mobilitas kapital negara-negara utara sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan global bagi kawasan lain. Sedangkan faktor eksternal sendiri dimaknai sebagai perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat maupun pola salah satu urus perekonomi yang lebih melayani kepentingan asing daripada ekonomi nasional sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.